Sobat Bahasa, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jelita Manurung, NIM saya 2103010074. Saya salah satu mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, kita akan membahas apa itu pengertian dari KKO. Nah, kata kerja operasional merupakan kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diamati perubahan tingkah laku atau tindakannya, dapat diuji, dan digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, kata kerja operasional untuk pengembangan indikator silabus dan RPP berdasarkan taksonomi Bloom dibagi dalam beberapa pencapaian kompetensi dasar. KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Nah, Sobat Bahasa, adapun tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3 kawasan. Nah, yang pertama, ranah kognitif, di mana yang berkaitan aspek-aspek intelektual atau berpikir atau nalar di dalamnya mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, memadukan, dan penilaian. Nah, yang kedua ada ranah afektif, di mana yang berkaitan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Di dalamnya mencakupi penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. Nah, yang ketiga ada ranah psikomotor, di mana yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot. Dan fungsi psikis, ranah ini terdiri dari kesiapan, peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Baiklah, berikut contoh pengimplementasian KKO dalam bentuk RPP yang sudah saya buat. Nah, satuan pendidikannya itu SMA, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas atau semester 10, semester genap, materi pokok teks biografi, alokasi waktu 2 minggu kali 4 jam pelajaran atau 45 menit. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan cara mengimplementasikan KKO dalam rencana proses pembelajaran atau yang biasa disebut RPP. Baik, Sobat Bahasa, yang pertama itu ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Nah, kompetensi inti yang kedua itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, kompetensi inti yang ketiga itu memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, kompetensi inti yang keempat itu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan dari sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Baiklah, yang kedua itu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama 3.14 menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Nah, indikator pencapaian kompetensinya itu yang pertama 3.14.1 mengidentifikasi tentang pola penyajian cerita
ulang atau biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Nah, 3.14.2 itu ada mendefinisikan tentang pola penyajian cerita ulang atau biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Nah, yang ketiga 3.14.3 itu mengidentifikasi peristiwa antara lain perjalanan, pendidikan, karir, perjuangan dalam biografi tokoh. Nah, yang keempat 3.14.4 itu mendeskripsikan tentang pola penyajian cerita ulang atau biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh. Nah, yang kelima 3.14.5 itu mengklasifikasikan tentang pola penyajian cerita ulang atau biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Baiklah, selanjutnya yang keenam, 3.14.6 itu menemukan data dan informasi tentang pola penyajian cerita ulang atau biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Nah, yang ketujuh atau 3.14.7 itu mengeksplorasi temuan data dan informasi tentang pola penyajian cerita ulang atau biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Nah, yang kedelapan atau 3.14.8 itu menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang pola penyajian cerita ulang atau biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Nah, yang kesembilan atau 3.14.9 itu mengasosiasikan uraian data dan informasi tentang pola penyajian cerita ulang atau biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Nah, yang ke-10 atau 3.14.10 itu menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang pola penyajian cerita ulang atau biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Nah, Sobat Bahasa, selanjutnya kompetensi dasar 4.14 itu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya yang pertama atau 4.14.1 itu memverifikasi kesimpulan data dan informasi tentang pola penyajian cerita ulang atau biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Nah, yang kedua atau 4.14.2 menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi. Nah, yang ketiga atau 4.14.3 memberikan komentar secara tertulis ataupun lisan terhadap hasil kerja teman atau kelompok lain. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini, yang pertama, menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Yang kedua, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Nah, selanjutnya yang keempat, itu ada materi pembelajaran. Yang pertama, pola penyajian cerita ulang atau biografi. Yang kedua, hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Nah, faktanya itu biografi, konsepnya cerita ulang, prinsipnya pola penyajian, prosedurnya hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Nah, yang kelima itu ada metode pembelajaran. Pendekatan scientific learning, model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan, dan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah atau project. Nah, selanjutnya itu ada media dan bahan. Medianya itu ada worksheet atau lembar kerja siswa atau lembar penilaian. Terus ada cetak, itu ada buku, modul, brosur, dan gambar. Terus manusia dalam lingkungan, itu ada guru, pustakawan, laboran, dan penutur natif. Nah, bahannya ada audio visual. Nah, Sobat Bahasa, adapun sumber belajar yang digunakan, itu ada buku pegangan guru, buku pegangan peserta didik, lingkungan kelas, sekolah, ataupun kantin sekolah, dan internet. Nah, Sobat Bahasa, selanjutnya kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Orientasi, itu yang pertama melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Nah, yang kedua itu memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Nah, adapun persepsi itu yang pertama mengaitkan materi atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau kegiatan sebelumnya. Yang kedua itu mengingatkan kembali materi persyarat dengan bertanya. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Nah, adapun motivasi, yang pertama memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apabila materi atau tema atau proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dan dikuasai dengan baik,
maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi atau pola penyajian cerita ulang atau biografi. Nah, yang ketiga itu menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan. Adapun pemberian acuan itu yang pertama memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Yang kedua, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Nah, yang ketiga, pembagian kelompok belajar. Dan yang terakhir, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Nah, selanjutnya itu kompetensi inti. Sintak model pembelajarannya stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Adapun kegiatan pembelajarannya, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi, pola penyajian cerita ulang atau biografi dengan cara yang pertama melihat atau tanpa dengan alat, menanyakan gambar, foto, atau video tentang materi, pola penyajian cerita ulang atau biografi. Nah, yang kedua mengamati, di mana lembar kerja materi pola penyajian cerita ulang atau biografi. Yang ketiga membaca, dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang keempat mendengar, pemberian materi pola penyajian cerita ulang atau biografi. Nah, yang kelima menyimak, penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar atau global tentang materi pelajaran mengenai materi pola penyajian cerita ulang atau biografi, suatu melatih kesungguhan. Nah, yang kelima menyimak, penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar atau global tentang materi pelajaran mengenai materi pola penyajian cerita ulang atau biografi untuk melatih kesungguhan. Dan yang terakhir menulis, di mana peserta didik menulis resume tentang apa yang telah dibaca. Nah, selanjutnya problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah, di mana guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya, yang pertama mengajukan pertanyaan tentang materi pola penyajian cerita ulang atau biografi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Nah, selanjutnya adapun sintak model pembelajaran itu pengumpulan data. Nah, kegiatan pembelajarannya yang pertama mengamati objek atau kejadian, di mana mengamati dengan seksama materi pola penyajian cerita ulang atau biografi yang sekarang dipelajari dalam bentuk gambar atau video. Nah, yang kedua membaca sumber lain selain buku teks, di mana mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber. Nah, yang ketiga, aktivitas, menyusun daftar pertanyaan atau hal-hal yang belum dapat dipahami. Yang keempat, wawancara atau tanya jawab dengan narasumber, di mana kita mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi pola penyajian cerita ulang atau biografi yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. Selanjutnya, itu peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk yang pertama mendiskusikan, di mana peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket. Yang kedua, mengumpulkan informasi, di mana mencatat semua informasi tentang materi pola penyajian cerita ulang atau biografi yang telah diperoleh atau didapatkan dari buku. Nah, yang ketiga, mempresentasikan ulang. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi pola penyajian cerita ulang atau biografi. Nah, dan yang terakhir, saling tukar informasi tentang materi pola penyajian cerita ulang atau disebut biografi dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dan kelompok lainnya sehingga diperoleh pengetahuan baru. Nah, sobat bahasa, selanjutnya itu ada sintak model pembelajaran pengolahan data. Nah, kegiatan pembelajarannya di mana peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara yang pertama berdiskusi tentang data dari materi pola penyajian cerita ulang atau biografi yang sudah dikumpulkan atau terangkum dalam kegiatan sebelumnya. Nah, yang kedua, mengolah informasi dari materi pola penyajian cerita ulang atau biografi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan pertemuan sebelumnya. Nah, yang ketiga, peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi pola penyajian cerita ulang atau biografi. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada
buku sumber melalui kegiatan. Nah, selanjutnya menambah keluasan dan kedalaman sampai pada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda. Peserta didik berdiskusi. Nah, selanjutnya itu ada sintak model pembelajaran, generation atau menarik kesimpulan, di mana kegiatan pembelajarannya peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan. Yang pertama, menyampaikan hasil diskusi tentang materi pola penyajian cerita ulang atau biografi berupa kesimpulan. Nah, yang kedua, mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi pola penyajian cerita ulang atau biografi. Nah, yang ketiga, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi pola penyajian cerita ulang atau biografi dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Nah, selanjutnya mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi pola penyajian cerita ulang atau biografi dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Selanjutnya bertanya atas presentasi tentang materi pola penyajian cerita ulang atau biografi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Selanjutnya menyimpulkan tentang poin-poin penting. Menjawab pertanyaan tentang pola penyajian cerita ulang atau biografi, bertanya tentang hal yang belum dipahami, dan yang terakhir menyelesaikan uji kompetensi untuk materi pola penyajian cerita ulang atau biografi. Nah, sobat bahasa, yang terakhir kita akan membahas kegiatan penutup, di mana peserta didik yang pertama membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran pola penyajian cerita ulang atau biografi yang baru diselesaikan. Dan yang terakhir, mengagendakan materi atau tugas untuk proyek atau produk unjuk kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau rumah. Nah, guru melakukan yang pertama, memeriksa pekerjaan siswa yang selesai, langsung diperiksa untuk materi pelajaran pola penyajian cerita ulang atau biografi. Nah, yang kedua, peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek atau produk unjuk kerja dengan benar atau diberi paraf serta nomor urut peringkat. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan untuk materi pelajaran pola penyajian cerita ulang atau biografi kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Baiklah, sekian hasil penjelasan saya mengenai mengimplementasikan KKO dalam pembuatan RPP. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.